Apabila kita membeli makanan dari toko, pasti kalian tidak asing dengan ini, logo sertifikasi halal. Sebagai negara muslim terbanyak sedunia, sertifikasi ini wajib dimiliki produk makanan. Apalagi, Indonesia adalah konsumen makanan halal terbesar sedunia, bahkan mengalahkan negara-negara Timur Tengah. Meskipun negara kita memiliki konsumen produk halal paling besar, potensi ini justru tak dimanfaatkan produsen dalam negeri. Indonesia tidak termasuk dalam peringkat 10 produsen makanan halal terbesar di dunia. Negara kita bahkan kalah oleh Malaysia yang memiliki persentase muslim jauh lebih sedikit. Lantas, mengapa potensi makanan halal Indonesia tertinggal? Dan apa yang bisa kita pelajari dari negara tetangga kita? Untuk mendobrak industri halal Indonesia, salah satu cara adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebab, 99% ekonomi Indonesia digerakkan oleh usaha ini, termasuk industri makanan halal. Problemnya, pada awal 2019, UMKM bersertifikasi halal baru mencapai 10% saja. Salah satu faktor UMKM halal masih sedikit adalah belum giatnya pembinaan untuk menjaga rantai nilai halal. Artinya, dari bahan baku, alat produksi, sampai kemasan produk UMKM harus bebas dari unsur haram. Masalahnya, bahan baku UMKM kadang tidak disertai logo halal dan berbentuk kiloan. Kalau misalnya mereka beli terigu. Ini adalah Ena Lubis, bisnis coach UMKM halal di program OKOC. Terigu yang dijual di toko-toko di pasar gitu, itu kan repackingnya itu tidak ada logo, jangankan logo halal, logo produknya sendiri aja nggak ada gitu kan. Tak hanya bahan baku, alat produksi UMKM pun harus bebas dari unsur haram. Masih ingat dengan kulkas berlogo halal? Ternyata, karena di situ ada filter. Filternya itu yang rawan terkontaminasi dengan turunan babi. Ketika kulkas yang digunakan terkontaminasi unsur haram, tentunya hal ini menghambat UMKM lulus dari uji halal. Selain alat produksi, kemasan pun juga wajib 100% halal. Plastik kemasan yang digunakan perlu dicermati oleh UMKM. Sebab, plastik merupakan olahan gelatin, dan bahan ini banyak yang berasal dari turunan babi. Kurangnya penjagaan rantai halal inilah yang membuat UMKM tidak berkembang dalam industri halal. Pembinaan rantai halal oleh UMKM memang belum maksimal. Padahal, ini syarat penting untuk mendongkrak produsen makanan halal layaknya di Malaysia. Malaysia menjadi produsen makanan halal terbesar kedua sedunia karena mereka tahu turis muslim adalah konsumer yang sangat potensial. Turis yang paling boros ngeluarin uang itu turis-turis dari Timur Tengah. Ini yang dilihat oleh pemerintah dari Malaysia dan Singapura. Jadi ketika Anda berkunjung ke Malaysia, makan, ketemu, misalnya karena saya pakai kerudung ya, jadi mereka bisa lihat bahwa saya adalah seorang Muslim. Saya pengen makan, padahal di situ ditulis kue tiaw sapi gitu kan. Yang jual langsung bilang, mohon maaf, ini haram, katanya dia gitu. Jadi ada kewajiban. Kenapa? Karena dia tahu kalau misalnya dia tidak mengatakan itu dan konsumennya ternyata taunya belakangan protes ke Pemda setempat, izin usahanya dicabut untuk selamanya. Pemerintah Indonesia memang belum menggalakkan aturan dan pembinaan industri halal bagi UMKM. Namun, masih ada cara. Ada kok program di Pemda, tapi susah dapetinnya. Susah kenapa? Karena Anda bergerak sendiri. Coba Anda membentuk komunitas. Komunitas ini yang bergerak desak itu Pemda. Pasti bisa. Yakin. Tak adanya desakan kelompok UMKM inilah yang membuat dana pemerintah untuk program halal dialokasikan ke program lain. Karenanya, komunitas UMKM wajib menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, UMKM dapat bangkit dan mengantarkan Indonesia menjadi produsen halal kompetitif di dunia.